Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang rajin sedekah, rajin menabung, dan juga tidak sombong. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabatku semuanya, terima kasih banyak kepada yang baru gabung dan juga kepada para subscriber yang setia menyimak konten YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat ya, kita sama-sama belajar. Dan saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapapun yang mau mengambil manfaat dan pelajaran di dalamnya. Karena sebaik-baiknya kita adalah orang yang mau belajar dan mau berbenah setiap harinya ya. Dan kita sama-sama belajar ya. Sama saya juga belajar. Karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Jadi semangat terus setiap hari belajar dan berbenah jiwa ya. Walaupun ujian itu selalu ada, selalu tidak sesuai dengan keinginan. Kalau sesuai keinginan yaitu namanya rezeki yang kita inginkan ya kan. Tapi kalau yang tidak sesuai dengan keinginan ya itulah ujian kita, mampu atau tidak kita menghadapi dan menyelesaikannya. Dan saya membuat video ini tidak untuk menyinggung hati siapapun atau untuk merendahkan siapapun. Justru saya membuat konten YouTube ini saya itu termotivasi karena banyaknya pelajaran dan ujian dari yang saya dapatkan gitu kan setiap hari gitu kan. Jadi timbul semangat untuk memotivasi atau menginspirasi siapapun yang tengah diuji atau dicoba, yang mungkin ujian dan cobaannya itu melebihi orang-orang pada umumnya gitu kan. Jadi ya kita di sini sama-sama saling mengingatkan dan saling menyadarkan gitu. Jadi tidak hanya saya itu untuk menasehati orang lain, justru saya membuat konten YouTube ini agar saya ingat gitu setiap kali saya putar, oh ini sesungguhnya nasihat untuk saya gitu, dan semoga bermanfaat dan bisa ibaratnya itu berdampak positif dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi ujian dan cobaan setiap harinya, dan juga semoga bermanfaat bagi siapapun yang menyimaknya gitu. Dan tak lupa kita selalu memohon hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dibimbing dan diberikan petunjuk setiap harinya gitu kan. Ya walaupun hidup ini tidak akan lepas dari ujian dan permasalahan, karena dunia ini adalah tempatnya ujian dan permasalahan hidup, tempatnya cobaan. Jangankan yang buruk, kebaikan pun itu adalah merupakan ujian dan cobaan, hanya bentuknya saja yang berbeda. Ada yang diuji dengan keburukan, ada yang diuji dengan kebaikan gitu kan. Nah, di sini saya akan membahas tentang melanjutkan yang kemarin itu ya, maksud yang kita dilarang menjudgment seseorang karena hasil akhir itu tidak akan selalu sama dengan tidak akan selalu terlihat dari awal. Nah, makanya karena banyaknya orang yang mencapai husnul khotimah, namun jangan kita meremehkan karena ada husnul khotimah terus kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak baik. Itu juga tertipu ya, itu suatu tanda ketertipuan. Dan juga membahas tentang bahwa di lingkungan toksik atau misalkan di tong sampah sekalipun tidak akan selalu melulu isinya sampah. Kadang kita menemukan mutiara yang bobolokot ya, yang kotor, tapi mutiara tetaplah mutiara walaupun kotor, hanya perlu dibersihkan saja. Ada juga jam tangan berlapis emas tanpa tali misalkan. Nah, itu merupakan sesuatu orang yang memiliki bakat menjadi orang yang mulia, namun perlu waktu untuk
pembenahan jiwanya atau pembenahan dirinya. Dan yang ketiga adalah berlian yang terbuang gitu kan, berlian atau kalung emas yang terbuang di tempat sampah itu karena ketidaksengajaan. Nah itu maksudnya sengaja Allah utus untuk seseorang menemukannya dan mendapatkan keuntungan di dalamnya, walaupun harus kotor dulu gitu, sama-sama kotor dulu, sama-sama dibersihkan. Jadi ini adalah sebuah pelajaran, karena setiap apapun, setiap kapanpun kita menemukan sesuatu apapun, sesungguhnya itu adalah untuk bahan pelajaran. Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran atau tidak dari sesuatu yang kita temukan atau dari sesuatu yang kita hadapi gitu ya. Jadi makanya setiap apapun yang kita lihat, kita temukan, baik dan buruk, itu Allah kirim, Allah takdirkan untuk kita mengambil pelajaran gitu. Jadi itulah hikmah dari di dalam tong sampah itu tidak selalu sampah isinya ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kadang-kadang memang hikmah ini perlu perenungan, perlu tafakur, perlu bermuhasabah diri gitu. Tidak bisa langsung paham nggak ya gitu. Misalkan kadang-kadang kok saya nggak paham nih, ya makanya ditafakurkan gitu, direnungkan gitu kan. Karena memang ini adalah pelajaran untuk jiwa kita gitu, untuk pembenahan. Nah, yang sekarang adalah tentang yang tadi saya bahas itu tentang hidayahnya ya, bahwa Allah itu kan setiap kita menemukan sesuatu itu kan untuk diberikan pelajaran gitu kan. Nah, makanya di sini walaupun kita misalkan menghadapi seseorang yang bagaimana, kita tidak boleh sombong ya, tidak boleh sombong merendahkan orang lain hanya karena orang itu belum menjadi baik gitu. Dan sekarang adalah kita selalu memohon hidayah Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari kesombongan karena kita telah berbuat baik, atau karena telah banyak ilmunya, atau karena telah istiqomah ibadahnya. Intinya saat kita sudah menjadi baik atau misalkan sudah mampu berbuat baik dan membuang keburukan-keburukan kita, janganlah kita merendahkan orang yang masih berbuat buruk. Terus misalkan kita sudah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga jangan merendahkan orang yang belum mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah banyak belajar ilmu agama, ilmu syariat ataupun hakikat ataupun ilmu makrifat ataupun ilmu tasawuf ya, maksudnya kita jangan merendahkan kepada orang yang belum bisa ngaji di majelis taklim ataupun belum belajar ilmu syariat, hakikat, makrifat ataupun ilmu tasawuf gitu. Terus misalkan kita sudah istiqomah dalam beribadah, kita jangan menyepelekan atau merendahkan orang yang belum banyak ibadahnya ya. Dan juga kita misalkan sudah ibaratnya sudah mampu berbuat baik, sudah mampu menginspirasi orang lain, sudah mampu misalkan berkata-kata hikmah dan melakukan kebaikan, kita pun jangan menyepelekan atau merendahkan orang yang belum mengerti apa-apa dan orang yang masih buta tentang hikmah kehidupan. Justru kita rangkul, kita ajak gitu kan, kita kasihani mereka, kita maafkan, kita maklumi gitu kan, dan kita kasih pelajaran sedikit-sedikit atau dengan contoh kebaikan yang kita lakukan sehari-hari tanpa hati kita itu merendahkan orang tersebut gitu. Jadi intinya janganlah ibaratnya ini nih, jangan mentang-mentang gitu loh, ibarat jangan mentang-mentang saya sudah begini merendahkan yang begitu gitu. Jadi justru dengan ujian yang kebaikan ini kan ibaratnya kita ini sedang diuji dengan kebaikan loh. Jadi jangan ujian itu tidak melulu tentang keburukan, justru ini kebaikan ini merupakan suatu ujian untuk kita gitu. Apakah kita mampu istiqomah? Apakah kita mampu menganggap orang lain lebih baik dari kita walaupun kita sudah baik, ataukah kita merendahkannya atau menyepelekannya? Jadi ini adalah ujian kebaikan untuk kita diuji, masihkah kita istiqomah dalam berbuat baik atau masihkah kita
memandang orang lain lebih baik dari kita gitu, walaupun orang itu mungkin secara syariat tidak lebih baik, namun ini adalah tentang batin kita dalam menilai seseorang. Jadi jangan mentang-mentang. Hal itu untuk membuat hati kita terhindar dari kesombongan, karena kebaikan apapun, ilmu apapun, amal ibadah yang bagaimanapun, selama kita masih memiliki sifat sombong atau menilai rendah orang lain, mohon maaf, amalan kita itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena terhalang dengan kesombongan ya. Semoga bisa difahami ya sampai di sini. Jadi intinya ujian itu tidak hanya dengan keburukan, namun dengan kebaikan. Justru ini ujian ini makin tidak terlihat gitu. Disangkanya suatu kenikmatan saja kan, padahal ini ujian untuk kita dalam menghadapi seseorang gitu ya. Semoga kita terhindar dari kesombongan, karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang hatinya tawadu. Namun jangan merasa tawadu kalau sudah tawadu. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Oke, sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah. Sehat lahir batin.